Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu di program baru Jemaat GPD Torsina yang saya namakan Sekam Padi. Program yang dibuat di masa pandemi COVID-19, di mana salah satu nasihat kepada kita semua yaitu banyak makan, supaya dengan banyak makan itu kita punya daya tahan tubuh meningkat dan meningkat terus, dan kita jadi kuat menghadapi pandemi ini, virus yang ada di luar sana. Nah, kenapa dinamakan Sekam Padi? Sekam itu sebenarnya singkatan dari Selasa dan Kamis, di mana program ini kita akan share setiap Selasa dan Kamis kepada jemaat, baik di WA Group maupun di Facebook Group, dan mungkin kita juga akan post di YouTube channel kita GPD Torsina. Nah, apa itu Sekam Padi? Kenapa harus Sekam Padi? Gitu ya. Nah, sekam itu sebenarnya seperti sesuatu yang tidak ada gunanya. Banyak ayat di Alkitab yang menyatakan bahwa sekam itu tidak ada gunanya. Tetapi kalau saya cari-cari apa itu sekam gitu ya. Sekam itu bisa jadi campuran pakan buat ternak. Sekam juga bisa jadi alas kandang dari ternak. Kalau dicampur dengan tanah dia bisa jadi pupuk. Kalau dibakar dia bisa jadi media tanam. Jadi seperti sesuatu yang tidak ada gunanya, tapi ternyata banyak manfaatnya. Nah, kenapa sekam gitu ya? Kenapa kita ambil sekam? Jadi menurut legenda, Yusuf pada saat jadi Perdana Menteri di Mesir, dia membuang sekam gandum ke Sungai Nil dari tempat lumbung mereka, lumbung di Mesir pada saat dia diangkat menjadi Perdana Menteri untuk pada saat 7 tahun kelaparan dan kemudian 7 tahun kelimpahan. Jadi 7 tahun kelimpahan dulu baru kelaparan. Nah, pada saat kelimpahan itu dia buang sekam gandumnya ke Sungai Nil. Nah, sekam itu dibawa oleh aliran air, dan sepanjang aliran air di mana banyak penduduk atau banyak orang yang mungkin tinggal di sepanjang aliran air, mereka lihat sekam. Pada saat mereka cuma hanya lihat sekam, tapi mereka tahu kalau ada sekam berarti ada gandumnya. Nah, buat mereka yang kuat, mereka akan mencari sumber gandum, dan satu saat mereka akan ketemu dengan sumber gandum itu. Nah, ini melambangkan bahwa kita, Jemaat Torsina, harus jadi sekam, harus jadi berkat buat banyak orang, menjadi suratan-suratan yang terbuka. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 nanti bisa dibaca di rumah, bahwa kita harus jadi suratan-suratan terbuka buat banyak orang, supaya orang-orang akan mencari di mana sumber sekam itu, di mana gandum itu, dan mereka akan mencari lewat kehidupan kita jemaat. Mereka akan mencari Yesus, dan mereka akan terima keselamatan, sama seperti kita juga terima keselamatan. Nah, hal yang kedua, kenapa sekam? Walaupun kita tahu bahwa sekam itu mudah sekali ditiup angin, gampang sekali terbakar, ya. Tapi hal ini melambangkan bahwa angin itu, kalau kita baca di Yohanes 3 ayat 8 dan Kisah 2 ayat 2, melambangkan Roh Kudus. Api itu kalau di Kisah 2 ayat 3 juga melambangkan kuasa Roh Kudus. Jadi ini bermakna bahwa sekam itu, Jemaat Torsina, mudah sekali atau cepat sekali terbakar oleh kuasa Roh Kudus. Dan angin, Jemaat Torsina dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, sehingga kita bisa menjadi suratan-suratan terbuka kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itu yang mendasari kenapa sekam. Nah, apa itu sekam padi? Kenapa sekam padi? Nah, sekam padi sendiri
Nah, tadi kan udah sempat disampaikan bahwa kalau dibakar dia bisa menjadi media tanam. Nah, sekam padi itu bisa menjadi media tanam. Nah, itu bermakna bahwa jemaat yang dibakar oleh kuasa Roh Kudus, api melambangkan kuasa Roh Kudus. Jemaat yang dibakar oleh kuasa Roh Kudus menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Menjadi media tanam, menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, dan terlebih bagi Tuhan. Nah, manfaat dari sekam padi yang sudah dibakar, yang media tanam yang sekam bakar itu, hal yang pertama adalah mudah mengikat air. Sekam padi itu, media tanam dari sekam padi yang dibakar itu mudah mengikat air. Artinya di sini adalah mudah akrab, ramah kepada banyak orang. Jemaat Torsin harus ramah kepada banyak orang kalau dia sudah dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Mudah mengikat air, hal yang pertama. Hal yang kedua, tidak mudah lapuk. Artinya adalah jemaat Torsina yang sudah dibakar oleh kuasa Roh Kudus kuat terhadap tantangan, kuat terhadap cobaan, kuat terhadap ujian, kuat terhadap pandemi yang sekarang sedang kita alami, seluruh dunia alami. Hal yang ketiga, tidak mudah menggumpal sehingga akar dapat tumbuh dengan sempurna. Ini artinya adalah jemaat Torsina yang sudah dibakar oleh kuasa Roh Kudus tidak menjadi batu sandungan buat banyak orang dan juga buat saudara-saudara seiman. Jadi kita yang ada di jemaat Torsina, antar jemaat, antar pelayan, siapapun kita tidak menjadi batu sandungan buat satu sama lain. Dan juga kita tidak menjadi batu sandungan buat banyak orang. Sehingga yang tadi sempat disebutkan bahwa kita menjadi suratan-suratan yang terbuka buat banyak orang. Sehingga mereka juga boleh menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Sama seperti kita, menerima keselamatan dan boleh masuk bersama-sama ke dalam sorga yang kekal. Nah, itu yang mendasari saya membuat program ini. Selasa dan Kamis nantikan share yang tidak lebih dari 10 menit, hal-hal yang tidak perlu dikupas terlalu dalam, yang simple-simple aja, ya nggak lebih dari 10 menit kita akan ambil waktu Bapak Ibu Saudara, dan 10 menit itu yang kita terima, mari kita renungkan sama-sama. Renungkan firman itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, apabila kita merenungkan siang dan malam, Taurat itu siang dan malam, apa saja yang diperbuat berhasil. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Torsina, Tuhan memberkati siapapun yang melihat tayangan ini. Puji nama Tuhan. Ingat, Selasa dan Kamis kita akan ketemu untuk menerima sekam padi. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima